Salam Konsis Pro. Ya. Baik, para pemirsa Konsis Pro, hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial, Bapak Pusta Heri Kurnia. Yes. Ya. Beliau ini sudah malang melintang di dunia konsultasi, khususnya yang terkait dengan SDM. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan SDM. Dan hari ini kita akan membahas tentang 5 leadership mindset. Ya. Sebelum ke situ, hari ini kita akan membahas kenapa leadership mindset itu harus dimiliki oleh seorang leader. Ya. Sambil mungkin memperkenalkan diri, mungkin Pak Pusta ya, mungkin yang lebih lengkap ya, profilnya. Silakan Pak Pusta menjelaskan perkenalan, kemudian langsung menjawab pertanyaan tadi, mengapa seorang leader harus mempunyai 5 mindset tersebut. Ya. Baik, saya Pusta, biasa membantu untuk pengembangan orang di berbagai organisasi, mulai dari manufaktur, perbankan, telco, dan industri yang lain. Dan dari semua pengalaman ini, kenapa sih leadership ini jadi penting? Satu, John Maxwell mengatakan everything rise and falls with leadership. Jadi segala sesuatu itu naik turun tuh tergantung leaders. Kalau klub sepak bola performanya nggak bagus, kita lihat satu, kaptennya bagus nggak. Kalau kaptennya nggak bagus, kemungkinan performanya nggak bagus. Yang kedua, kita cek kaptennya udah bagus, berarti leader berikutnya pelatihnya, gitu. Kalau pelatihnya nggak bagus, maka performa juga nggak bagus. Jadi segala sesuatu tergantung leadersnya, termasuk di organisasi. Kalau leadernya, supervisornya bagus, timnya bisa naik. Kalau nggak bisa turun. Makanya leaders itu penting. Yang kedua, kenapa mindset? Karena secara umum perilaku kita ditentukan oleh mindset kita. Sebagai contoh misalnya ada leaders, banyak leaders di lapangan tuh berpikir bahwa aku nggak mau lah ngajarin anggotaku, ntar kalau aku ajarin mereka jadi lebih pintar, kalau lebih pintar ntar aku nggak pakai. Nah, mindsetnya salah, sehingga actionnya dia nggak mau ngajarin, resultnya timnya nggak, kompetensinya nggak naik, nggak bagus, pekerjaan harus bergantung pada dia terus. Jadi kalau ada juga yang mindsetnya tepat, berpikir bahwa semakin pintar anggotaku semakin bagus performa, maka diajarin. Jadi mindset menentukan. Jadi leadership mindset sangat penting bagi semua jenis organisasi. Ya. Gitu Pak Aris. Oke, jadi organisasi adalah sekumpulan orang lah, atau beberapa organisasi yang lebih kecil berkumpul jadi satu, punya satu tujuan yang sama. Nah, jadi harus ada salah satu yang memimpin, yang kita sebut dengan leader. Betul. Tadi disampaikan kalau leader itu mempunyai mindset yang tepat, kemungkinan besar organisasi itu akan sampai ke tujuannya. Kira-kira gitu ya Pak ya. Jadi itulah kenapa 5 mindset itu harus dimiliki seorang leader yang akan kita bahas sekarang. Oke, kita lanjut tentang mindset pertama ya Pak. Dan setelah kita mengetahui kenapa ini harus dimiliki, kemudian kita bagaimana cara memilikinya. Mindset itu supaya dimiliki oleh seorang leader, dan sehingga dia nanti 5-5-nya itu harus punya nggak Pak? Atau cuma boleh satu saja? 5-5-nya idealnya dimiliki oleh seorang leader. Oh gitu ya Pak. Kalau cuma satu bisa, nggak usah punya 5 mindset ini, leader juga bisa jadi supervisor, tapi nggak efektif gitu. Oh begitu ya. Ya. Oke, kita sekarang masuk ke mindset pertama atau Pak? Yang pertama, problem para leader di lapangan itu nomor satu adalah nggak sadar bahwa sebenarnya di timnya banyak masalah. Kedua, kalaupun ada masalah, biasa peraturan nomor 1 leader selalu benar. Nggak pernah salah ya. Nggak pernah salah. Peraturan nomor 2, kalau ada kesalahan lihat lagi peraturan nomor 1, yaitu yang umumnya terjadi. Jadi mindset nomor 1 adalah, saya menyebutnya proaktif mindset. Proaktif mindset. Proaktif mindset. Maksudnya apa? Bukan leader yang nunggu, tapi leader yang inisiatif. Karena setiap orang pada dasarnya pemimpin. Ciri khas seorang pemimpin, dia harus bertanggung jawab. Nah, ciri-ciri orang bertanggung jawab itu nunjuk dirinya sendiri. Nah, itu maksud proaktif tuh nunjuk dirinya. Misalnya, problem kamu apa sih? Ini timku nggak achieve. Yang salah siapa? Nah, banyak leader tuh, anggota aku nih kurang, atasan nggak mendukung. Jadi yang ditunjuk kanan kiri tuh. Nah, kalau leader punya proaktif mindset, dia nggak nunjuk, nggak nyalain atasannya, nggak nyalain anggotanya, dia evaluasi ke diri sendiri. Ini timku nggak achieve, kenapa ya? Aku kurang ngajarin kah? Atau aku kurang bisa ngeklik dengan atasan supaya disupport? Jadi proaktif mindset. Lawannya proaktif apa nih Pak? Lawannya proaktif, reaktif ya. Reaktif. Jadi nunggu. Jadi
seorang leader mindset pertama adalah proaktif. Tidak boleh dia reaktif, tapi dia adalah proaktif. Jadi jemput bola gitu ya. Jemput bola. Ya. Apa masalah dari di dalam timnya gitu ya. Betul. Oke. Jadi dia harus action duluan. Jadi kalau di kelas-kelas misalnya biasanya ini saya minta teman-teman untuk siapa sih leader gitu kan, nunjuk seorang leader yang layak disebut leader. Biasanya mereka nggak mau nunjuk diri sendiri. Yeah. Padahal mereka udah supervisor, manager, bahkan mungkin GM ya. Itu selalu merasa nggak pede sebagai leader. Apa itu budaya? Itu tergantung dari budaya suatu negara atau bangsa atau bisa jadi terpengaruh di situ. Yang pasti kan ada mindset yang kurang tepat di situ. Mindset yang mengatakan bahwa misalnya nih saya dan Pak Aris di sini, saya kan bilang misalnya Pak Aris atasan saya, kalau ditanya leadernya siapa, saya kan ngomong ini, gitu. Padahal saya juga leader di situ. Di area produksi atau mungkin di operational atau apa, seorang supervisor begitu di sebelahnya ada manajer, siapa pemimpinnya? Ini Pak, padahal dia juga pemimpin. Oh, jadi mungkin flashback dulu ya, kita kembali. Ada definisi yang harus kita pahami antara leader dan manajer gitu ya. Nah, kalau leader itu paling gampang kita terjemahkan sebagai pemimpin. Kalau manajer itu pimpinan gitu ya. Secara struktural manajer itu memang pimpinan. Tapi kalau leader itu tiap yang punya anak buah, ada punya tim, itu sebenarnya mereka itu leader gitu ya. Atau bahkan sampai paling bawah pun kita sebut leader gitu. Kalau konsep leader memang ya intinya semua jenjang itu kan dia leader juga. Semua jenjang. Kalau di kelas-kelas kadang misalnya untuk staff dia leader atau bukan, pada dasarnya setiap orang kan pemimpin pada dasarnya. Gitu. Jadi konteks leader yang saya sampaikan ini cocok untuk teman-teman yang sudah punya jabatan. Oh, ya. Gitu. Oke. Jadi nomor 1 proaktif mindset, menunjuk diri sendiri. Menunjuk diri sendiri. Ya, ada satu kisah sebenarnya. Jadi zaman dulu Toyota itu nggak merajai seperti sekarang. Penjualan susah dan seterusnya. Tapi ada satu leadernya mereka, namanya Akira Yokoi. Waktu itu dikirim untuk ngurusin penjualan Indonesia. Dia mikir gimana problemnya apa ya. Sampai suatu ketika tuh kantor Toyota dibakar Pak, tahun 70-an. Oh. Ini kisah nyata berarti? Kisah nyata. Kantor Toyota dibakar tahun 70-an. Nah, si Akira Yokoi ini, dia nyalain pemerintah boleh nggak kira-kira? Nyalain orang yang kebakar. Normalnya boleh-boleh aja kan? Tapi dia nggak mengarahkan telunjuknya ke mereka. Hebatnya dia nunjuk ke diri sendiri. Apa salahnya Toyota kok sampai dibakar begini? Dia menganalisa, akhirnya ketemu Toyota belum memenangkan hati masyarakat Indonesia. Oh itu. Terus pertanyaan berikutnya, gimana supaya memenangkan hati kan? Dia cari-cari, kesimpulannya adalah produknya harus murah. Terus dia cari cara segala macam, akhirnya ketemu untuk bikin produk murah yang tadinya ada lekukan harus dilurusin supaya cost-nya lebih rendah. Nah, dia coba ajukan idenya itu ke Jepang, Toyota Jepang. Ternyata idenya ditolak. Nah, di poin itu bisa dia nunjuk nyalain orang, bisa juga. Tapi dia nggak juga, dia nunjuk gimana caranya supaya ideku diterima. Dia cari cara lagi, akhirnya idenya bisa diterima dan diwujudkan. Ya salah satunya Kijang generasi pertama itu kan awal-awalnya. Habis itu mulai makin bagus dan sampai sekarang Toyota berhasil. Jadi leader itu harus bisa nunjuk diri sendiri, proaktif. Itu definisinya. Oke, itu yang pertama ya Pak ya. Proaktif mindset. Yang kedua sekarang? Yang kedua, nah ini begitu dia proaktif, dia akan action. Kalau leader yang nggak proaktif pasti nunggu. Begitu dia action, nah ini begitu dia action pasti ketemu masalah. Semakin orang pengen maju, semakin banyak masalah yang ditemui. Nah di situ seorang leader harus kreatif, bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Gimana caranya? Harus. Ya rekan-rekan semuanya pasti punya tujuan. Nah ketika tujuan itu mau kita kerjakan pasti ada hambatan. Nah kalau kita kreatif, kita mencari cara untuk menyelesaikan hambatan itu. Gitu. Setelah proaktif, action mindset ya gitu. Ya, kreatif mindset. Kreatif atau action mindset? Kreatif. Proaktif itu kan di action. Diri, proaktif, kemudian kreatif mindset. Betul. Ketika action dia menemukan banyak masalah dan di situ dia mencari solusi. Kreatif untuk mencari solusi ya. Betul. Betul. Yang kedua, ada penjelasan lebih detail lagi nggak tentang kreatif? Contoh kalau di Indonesia salah satu yang paling terkenal Kereta Api Indonesia. Oh gitu. Zaman dulu tentu ya semua pernah mengalami, nggak semuanya tapi banyak teman-teman yang generasi lama lah gitu. Kereta ekor Pak Aris pernah? Iya pernah. Ya, jadi sangat kurang nyaman dan potensi untuk yang namanya copet segala macam itu
Ya. besar karena memang crowded lah. Dari safety nggak banget, dari kenyamanan nggak banget. Kapan datangnya hanya Tuhan yang tahu. Kapan datangnya? Udah bayar belum tentu dapat tempat duduk dan seterusnya. Problemnya banyak. Iya. Banyak pemimpin gonta-ganti tetap nggak bisa. Bahkan Pak Harto, bukan Pak Harto, direksi yang lama mengatakan dari zaman Pak Harto aja nggak bisa berubah loh, gitu kan. Iya. Itu pas tahun 2008 kalau nggak salah Pak Ignatius Jonan masuk ya. Elemennya banyak, tapi salah satu faktor kuatnya Pak Jonan melakukan perubahan gitu kan. Gimana caranya supaya bisa? Salah satunya misalnya soal toilet. Nah, gimana caranya supaya toilet itu bisa bersih? Nah, itu dilakukan berbagai cara, ternyata bisa gitu. Gimana caranya meyakinkan tim supaya mereka percaya bahwa bisa loh ya. Nah, Pak Jonan ngajak para leadernya ke luar negeri ngelihat, nah di sini bisa loh, di Indonesia pasti bisa. Jadi berbagai cara dilakukan sampai akhirnya bisa gitu. Jadi mencari solusi. Nah, ini tugas para leader, mencari solusi untuk masalah di lapangan. Ya. Gitu. Oke, itu ada apa kreatif mindset plus sudah ada contohnya di Indonesia. Betul. Ya, nggak usah jauh-jauh ya. Oke ya, proaktif, kreatif. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu teamwork and empowerment mindset. Teamwork and Kerja tim dan pemberdayaan tim. Kenapa ini penting? Banyak leader di Indonesia, nggak usah di luar sama aja. Ketika naik level tuh mindset individual contributor, mindset lamanya masih ke bawah. Apa itu? Lebih enak ngerjain sendiri. Operator leader di pabrik misalkan, mesin dia enak beresin mesin sendiri, padahal sebenarnya dia bisa ngelatih timnya. Lebih nyaman, itu kerjain dong. Nggak bisa Pak, nanti jelek. Udah daripada resiko kerjaan jelek, dia kerjain sendiri. Di lapangan sama, sales leader itu masuk ke satu perusahaan. Tapi kalau nyuruh sini susah, udah aku aja masuk sendiri. Jadi leader ngambil alih kerjaan anggotanya. Teamwork and empowerment. Jadi mindsetnya mengatakan sukses bagi leader adalah kalau dia sudah bisa bekerja melalui tim dan ngembangin orang. Kalau seorang leader masih harus kerja sendiri, berarti dia belum benar-benar jadi leader sejati. Jadi yang namanya leader itu mencapai tujuan melalui orang lain. Dalam arti ini timnya gitu ya. Betul. Tapi sekaligus dia punya kewajiban untuk memberdayakan. Salah satunya dengan melatih. Karena kalau melibatkan tim, kan timnya kompetensinya belum sesuai harapan dia. Kalau cuma melibatkan nggak dikembangin nggak bisa. Harus ngembangin, tapi lama ya memang itu harus diambil. Ngembangin tim itu memang proses yang kayak kita nanam sekarang nggak bisa langsung berbuah besok. Harus sabar, harus nyiramin rutin, habis itu ada yang berbuah ada yang enggak. Leader juga sama, kita ngelatih anggota butuh proses memang. Tapi kalau step itu nggak diambil, selamanya kita ngerjain semua sendiri. Lebih capek lagi. Jadi seorang leader jangan pernah takut ketika dia memberdayakan atau menambah kompetensi dari timnya, dia akan menjadi tersaing kan gitu ya. Betul. Karena sebetulnya ketika dia sedang memberdayakan, dia otomatis udah naik level dengan sendirinya gitu ya. Betul. Ketika dia memberdayakan, maka timnya akan makin pintar. Nah, ini nanti nyambung ke mindset nomor 5 ya. Kalau timnya makin pintar, leader nggak berkembang, ya nanti kesaingi. Memang benar itu. Tapi kalau leadernya nggak upgrade, ya pasti kesaingi. Kerja sendiri juga. Ribet gitu ya. Dan John Maxwell juga mengatakan ada namanya hukum penutup, Pak. Hukum penutup itu gini, kalau leadernya level 7, timnya itu nggak akan lebih dari level 7 kemampuannya. Kalau tim itu mau naik, ya leadernya harus naik. Misalnya leadernya level 7 nih, timnya ada tuh Pak yang level 8. Orang yang level 8, nggak mungkin dia mau dengan level 7. Dia akan berusaha untuk naikin, gimana caranya nih leaderku juga aku bantu. Kemungkinan leadernya mau maka bisa naik. Tapi ada kemungkinan kedua, leadernya nggak mau belajar, akhirnya kemungkinan kedua dia pindah ke tim yang lain, resign atau apa. Kemungkinan ketiga, si orang 8 ini dia capek, akhirnya udah aku ngikut aja, nurunin. Jadi timnya tetap 7. Makanya mindset kerja tim dan ngembangkan orang itu penting. Nanti di yang nomor 5 nanti kita bahas lebih lanjut ya. Betul. Nah, ini ada contoh nggak yang nomor 3 ini? Nomor 3 ini misalnya kalau contoh sehari-hari misalnya ya. Kalau di organisasi, apapun tujuan organisasi, para manajer tuh harus kerja tim dengan divisi atau departemen lain. Nah, kalau mindsetnya buat dia males, ya kerja tim dengan orang yang kita senang itu gampang, Pak. Challenge-nya kerja tim dengan orang yang kita nggak suka. Jadi teamwork itu tidak terkungkung oleh departemen itu sendiri. Betul. Karena sebuah departemen atau suatu seksi gitu ya, akan berhubungan dengan
Betul. departemen atau seksi lain atau bidang lain yang berhubungan dengan mereka. Jadi tidak boleh itu ya. Betul. Ego sektoral itu tidak boleh juga ya. Iya, makanya Ditekankan juga ya. Leader di level departemen harus punya mindset teamworknya itu bukan teamwork internal tim Iya. doang, tapi dengan yang lain. Iya. Misalnya di salah satu perusahaan sawit nih, kami pernah bantu, Pak, dia manajernya, Pak, kita udah pengajuan beli ekskavator, udah di approve segala macam, orang purchasing procurement itu nggak mau tanda tangan, itu doang. Nah ini kan antar departemen. Kalau mindsetnya dia proaktif, teamwork, maka dia akan mendatangi si orang ini, ngobrol, approach segala macam sampai akhirnya bisa. Tapi ada leader-leader yang ngeselin nih ya gitu, Iya. sehingga kerja organisasi jadi nggak bagus, Malah berhenti gitu ya. malah berhenti, akhirnya nggak di-approve. Iya, iya. Jadi saya pernah dengar gini, orang seprofesional apapun, kalau bekerja dengan satu tim yang tidak profesional, otomatis tidak akan bisa optimal juga karena akan terhambat dengan tim yang lain. Karena itu tidak boleh ada namanya ego sektoral, Betul. ego departemen, ego seksi dan lain sebagainya. Sehingga teamwork itu dalam arti memang seluruh organisasi yang terlibat, semua organonnya itu terlibat semuanya dan sinkron ya menurut saya. Oke, itu nomor 3. Kita ulang lagi tadi, proaktif, kreatif, teamwork and empowerment. Nomor 4 sekarang. Nah, nomor 4 ini gini, banyak leader pasti pengen timnya berubah, mencapai lebih baik dan seterusnya. Tapi seringkali mereka pengen, misalnya nih, yuk kita datang lebih awal. Kamu gimana? Harus datang, harus disiplin. Tapi dia pengen orang lain berubah. Nah, jarang banget mulai dari dirinya. Jadi mindset nomor 4 adalah role model mindset. Role model mindset. Nah, apapun yang kita ingin anggota kita lakukan, kita dulu harus jadi contoh. Oh. Kita dulu misalkan kita pengen anggota datang lebih awal. Ya, Iya. begitu kita ngomong itu Iya, hari itu besoknya kita harus datang lebih awal. Iya, iya. Boleh nggak datang lebih awal? Kalau dalam tahap pembentukan nggak boleh, Oh. nggak boleh. Karena mau gimana juga orang akan ngelihat, Iya, iya. gitu. Mungkin sesudahnya, tapi harus dikomunikasikan gitu. Iya, iya, iya. Kita pengen anggota tim kita terima masukan, ya kita dulu yang harus terima masukan. Iya, iya. Itu role model mindset. Iya, iya. Untuk ada timur agak berat juga tuh ya. Jadi selalu apa ya, pemimpin tuh jadi acuan gitu. Kalau pemimpinnya telat, Iya, betul. yang bawahnya lebih telat lagi gitu. Yang susah. Dan role model mindset artinya kita memberi contoh gitu. Betul. Ya. Ada contoh konkretnya nggak yang Paling kisahnya gampang gini, gitu? misalkan Pak Aris atau teman-teman semua, kalau kita lihat salah satu kebiasaan kita saat ini, cara kita ngomong, cara kita ngambil keputusan, kemungkinan besar itu copy paste atau turunan dari leader kita atau orang tua kita. Iya. Iya, iya. Artinya apapun yang dilakukan leader akan nurun ke anggota. Kalau Iya, leader telat ya nurun ke anggota gitu. Iya, iya, iya. Saya pernah bantu ada kepala departemen store di Bandung waktu itu, dia bilang, Pak, kalau anggota salah langsung aja kita tembak Pak di depan teman-teman yang lain. Oh gitu? Iya, nggak apa-apa. Terus saya tanya, kenapa menurut Bapak itu bagus? Iya, dulu saya juga digituin sama atasan saya. Oh, ya, jadi dan buat dia efektif. Buat dia itu oke-oke aja, efektif enggaknya nanti dulu gitu kan. Tapi menurut dia oke-oke aja karena dulu saya digituin gitu. Tapi dengan situasi sekarang agak sulit. Jadi intinya adalah kalau kita mau mengubah sesuatu mulai dari diri kita, lebih gampang. Misalnya saya nih mau anak saya bangun lebih dulu. Iya. Lebih gampang mana? Saya duluan yang ngasih contoh atau saya tiap hari nyuruh-nyuruh tapi nggak ngasih contoh. Iya, iya. Suatu ketika saya pernah nih di rumah dengan anak saya, belajar masalah belajar. Iya, iya. Di ruang tengah, TV-nya nyala, karena adik harus nonton TV. Tapi saya pengen gimana caranya anak saya belajar ya. Kalau opsi pertama, kamu belajar yang rajin. Mungkin dia iya, tapi nggak suka. Nah, akhirnya saya mengambil pendekatan, yuk bareng papa aja pindah ruangan. Iya, iya. Papa juga baca buku, papa juga belajar, yuk kamu belajar. Ternyata dengan cara itu lebih enak ngajak anak kita belajar. Iya, iya, iya. Jadi kita jadi Iya, contoh iya. dulu. Nomor 4 ini kalau saya bilang menurut pengalaman saya nggak gampang ya. Nggak gampang, Role Pak. modelnya. Contoh ya. Kita mau berdisiplin supaya anak buah kita tuh nggak ada yang telat kan gitu ya. Kita sendiri harus mencontohkan. Padahal Betul. untuk datang lebih awal itu nggak semua orang bisa ya gitu. Apalagi ya dengan banyak alasan, kalau itu rumahnya jauh, kemudian daerahnya macet dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa hadir lebih cepat dari anak buah kita contohnya gitu. Tapi itu karena satu keharusan,
itu harus memang dicontohkan. Iya. Tapi gini Pak Bosa, memang dari sekian yang memang dituntut di bagian itu, kita ada, katakanlah ada 10 kewajiban, kita ada 1 atau 2 yang kita nggak sanggup. Iya. Nah, itu bagaimana itu? Memang begitu. Jadi gini, saya juga meyakini bahwa sebagai manusia nggak sempurna. Makanya di sini nih, kalau saya pribadi, saya selalu ngomong ke tim saya menyadari bahwa akan ada satu poin integriti saya itu jelek lah. Makanya ada satu yang selalu saya pertahankan. Integriti apa yang gampang? Kalau buat saya yang dipertahankan adalah soal jam kedatangan. Kalau buat saya, kalau buat yang lain beda-beda. Yeah. Itu yang saya pertahankan. Kenapa? Karena soal result, misalnya nih, result kan elemennya banyak. Yeah. Itu sulit. Gitu. Contoh, jadi soal role model ini nggak sempurna betul ya. Lebih besarnya kedisiplinan lah gitu ya. Kedisiplinan itu sebetulnya paling gampang untuk dijadikan role model apa gitu. Betul. Iya. Karena soal kedisiplinan itu memang challenging. Makanya kalau saya selalu gimana caranya datang lebih awal itu, kalau buat saya itu nggak boleh salah di situ. Ya 95% ada peluang 5% dikit lah. Iya. Gitu. Okay. Karena itu akan nyangkut ke yang lainnya. Ya. Nyambung ke yang lainnya. Ya. Oke, yang kita ulang lagi biar nggak lupa ya. Proaktif, kreatif, teamwork and empowerment. Yang keempat adalah role model mindset. Oke, yang terakhir sekarang. Yang terakhir, nah ini, kalau orang leadernya itu proaktif, maka dia akan action, inisiatif menyelesaikan banyak masalah. Supaya masalah selesai, dia harus kreatif, punya mindset, keyakinan, ini ada solusinya. Yeah. Semakin dia action, semakin dia menemukan semakin besar masalah, nggak bisa sendiri. Harus teamwork dan empowerment. Yeah. Nah, supaya perubahan bisa terjadi, dia harus jadi role model. Yeah. Nah, yang terakhir, ini adalah mindset yang menentukan leader ini tuh bisa terus relevan nggak dengan perubahan-perubahan, yaitu learning mindset. Learning mindset. Saya terus belajar dan berkembang. Jadi seorang leader harus ngomong ke dirinya, saya itu leader yang sejati itu harus terus belajar dan berkembang. Ada ungkapan mengatakan leaders are learners. If you stop learning, you stop reading. Artinya kalau kita itu pembelajar, kalau kita nggak belajar ya nggak bisa memimpin. Contoh misalkan dengan situasi sekarang, generasi berbeda. Anak-anak Gen Z misalnya harus ada tools digitalnya. Nah, leader pengennya manual terus, nggak mau upgrade. Ya nggak bisa sesuai, nggak bisa relevan. Gitu. Atau misalnya sejak pandemi, waktu zaman pandemi ada perusahaan Jerman kami bantu Pak, problemnya satu. Tim sales mereka nggak bisa jualan karena biasanya harus kunjungan onsite. Zaman pandemi kan nggak bisa. Harus by phone, harus by Zoom gitu. Nah, ini contoh yang baik karena leadersnya menyadari kita harus belajar ke sini. Sehingga timnya diajarin. Hasilnya apa? Begitu leadernya ikut belajar segala macam, dia ngerti caranya, timnya diajarin, ya hasilnya lebih bagus pas zaman pandemi. Jadi leader harus punya learning mindset. Mungkin agak menarik yang tadi ya tentang era-era digital ya. Mungkin pada leader-leader yang sudah senior akan kesulitan ya untuk menyesuaikan dengan gadget atau peralatan modern yang memang harus, yang mungkin untuk anak sekarang terlalu mudah untuk dipelajari karena mereka lahir sudah ada itu ya. Itu ada trik atau tip khusus nggak untuk orang-orang yang memang sudah terlanjur gaptek ya untuk mengikuti perkembangan zaman itu? Ini menarik kalau kita bedah lebih dalam, namanya mindset itu kan otak kita gitu kan. Nah, saya juga belajar terkait neuroscience. Ternyata pada dasarnya otak kita itu adalah a work in progress. A work in progress artinya kerjaan yang masih terus dikerjakan, belum pernah selesai. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Jadi ternyata risetnya sampai orang meninggal itu otak itu secara fisik itu masih ada sambungan-sambungan yang terus terbentuk. Artinya masih bisa terus belajar. Makanya ada istilah neuroplasticity, kemampuan otak untuk menyesuaikan. Hubungannya apa? Caranya gimana? Satu, yakini bahwa segala kemampuan itu bisa bertumbuh. Nah, namanya growth mindset salah satunya. Kata aku nggak bisa itu fixed mindset. Jadi kalau leader mau menyesuaikan, simple aja, yaitu mengganti kata tidak bisa. Bukan nggak bisa, tapi diganti dengan belum bisa. Kalau tidak bisa tuh titik kan. Kalau belum bisa tuh koma, aku belum bisa, tapi kalau aku coba tanya sana sini, coba
pasti bisa. Mungkin nggak secara teknis nggak bisa sejago anak zaman sekarang, nggak bisa. Tapi secara overview, secara ini ngerti, nanti teknisnya biar mereka yang ngerjain. Artinya ketika kita berkomunikasi dengan tim, jangan sampai kita tidak nyambung sama sekali kan gitu. Karena di situ ada mindset tentang pembelajaran seumur hidup lah. Selama orang itu ingin selamanya jadi leader, berarti juga harus atau wajib belajar terus-menerus sampai tutup usia itu. Karena otak itu selalu tidak statis ya. Selalu dinamis ya otak. Karena kan apalagi buat para leader zaman sekarang, kalau kita nggak tantangan kan terus berubah segala macam, kalau kita nggak belajar menyesuaikan, cari cara yang terbaik, ya nggak bisa berhasil gitu. Bukan berarti kita harus jadi pakar di bidang semuanya ya, nggak mungkin juga ya. Tapi jangan juga tidak tahu sama sekali, sehingga dengan tim kita ada gap yang terlalu besar lah gitu ya. Betul. Kalau leadernya di level first line leader misalnya, seorang sales, dia supervisor sales, maka dia harus belajar gimana caranya pendekatan terbaik, teknologi yang memungkinkan, mempelajari customer dan seterusnya. Dia harus banyak tahu teknisnya, sehingga kalau misalkan anggota nggak bisa kan dia bisa selesaikan. Nah, tapi semakin ke atas, nah ini kebutuhan untuk kemampuan teknisnya semakin sedikit. Misalnya seorang direktur nggak harus tahu banget teknis, karena dia lebih kebutuhan untuk arah organisasi mau kemana dan seterusnya. Jadi level pembelajarannya tergantung kita ada leader di level mana. Kalau kita first line leader, kita perlu tahu soal teknis. Kalau udah manager nggak perlu, tapi kita tahu secara umum. Nanti kalau ada masalah, nih supervisor lebih ngerti nih. Timnya lebih ngerti. Tapi learning mindset zaman sekarang, penyesuaian dengan anggota ya, itu penting. Dengan teknologi, dengan challenge, itu penting sekali. Itu pesan yang menarik sekali untuk para leader ya. Jadi jangan takut untuk tidak tahu teknis secara detail. Mungkin kita memang ada yang merangkak dari bawah, tahu teknis, tapi di satu level tertentu kemampuan teknis itu akan menjadi nomor sekian. Karena yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk meliding atau memimpin. Ya, jadi tidak harus menguasai teknis. Kalau Bapak, Ibu atau saudara-saudara yang pernah belajar ya, mungkin kalau di satu perusahaan atau pabrik mungkin ada yang 100 mesin. Sampai kapan kita akan belajar menguasai 100 mesin? Dan itu tidak perlu, karena nanti masing-masing yang teknikal akan dipegang oleh level tertentu. Kemudian ketika kita sudah sampai level tertentu, akan juga hal-hal yang teknis itu akan mengecil. Jadi, oke, berarti sudah komplit, ini ada 5 ya. Betul. Kita ulang supaya kita nggak lupa ya. Yang pertama adalah proaktif mindset. Yang kedua adalah kreatif mindset. Yang ketiga adalah teamwork and empowerment. Yang keempat adalah role model mindset. Dan yang terakhir adalah learning mindset. Sudah komplit. Dari semua itu yang dirangkai, apa kesimpulannya Pak Pusta? Dari saya diskusi sebenarnya, apakah semua itu harus dimiliki seorang leader, atau boleh ini belang bentang gitu ya? Nomor 1, 3, 5 punya, yang nomor 2, 4 kurang gitu ya? Gimana itu? Saya percaya setiap orang naturalnya mengembangkan 1 atau 2 mindset ini. Misalnya ada orang yang leader yang dia proaktif banget. Dia proaktif, tapi ada juga yang kurang, misalkan kurang learning mindset. Proaktif tapi nggak pernah mau belajar. Gitu. Jadi dampaknya apa itu kalau cuma dampaknya ya dia punya 4 atau punya 3? Dia akan excellent di bidang yang dia sudah kuasai. Begitu perusahaan mungkin dia dipindah bagian, atau perusahaan mengubah arah organisasi, atau nanti dia kesulitan. Oh, adaptasinya kurang ya? Adaptasinya kurang. Jadi mungkin satu bagian dia sukses, dipindah ke yang lain karena learningnya kurang, contoh ya. Betul. Dia akan punya kesulitan dalam adaptasi. Atau anggotanya ganti, mesinnya ganti, atasannya ganti, nah itu kesulitan. Iya, itu yang kita sering lupa ya, bahwasanya leader di suatu bidang tertentu belum tentu bisa menjadi leader di tempat lain, karena ada 1, 2 atau lebih dari 5 mindset ini yang tidak dikuasai atau kurang diperhatikan atau kurang dieksplor dari seorang leader ya. Betul. Okay. Makanya 5 ini perlu dilakukan terus, dan memang nggak bisa sendiri, makanya leader pun harus bekerja dalam tim. Maksudnya apa? Diingetin sama leader lain, HR untuk membuat pelatihan untuk mengingatkan dan seterusnya. Iya. Gitu. Oke, sebagai penutup, mungkin dari pembicaraan kita hari ini apa kesimpulannya Pak? Jadi kesimpulannya seperti yang dikatakan John Maxwell, everything rise and falls with leadership. Kalau kita pengen
diri kita lebih berhasil, organisasi kita lebih berhasil, harus mulai dari leadernya. Dan semua orang adalah leader. Jadi pastikan kita mengembangkan 5 mindset tadi untuk bisa mencapai hasil yang luar biasa. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Pusta, suatu podcast atau diskusi yang sangat menarik tentang leadership ya. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Salam Konsis Pro, sehat dan sukses selalu.